Hi everyone, welcome back to Asian Nation Channel. Jadi hari ini kita di sesi Asian Nation Talk lagi dan fortunately kita nggak online, nggak daring lagi via Zoom atau yang lainnya. Tapi di sini aku bisa ngobrol langsung sama teman sekaligus teman kerja, mungkin sekaligus senior juga. Jadi di sini ada Mas Oki. Mas Oki itu juga salah satu creators, dia juga punya YouTube channel namanya apa Mas disebutin? Namanya JMP Community ya, Jogja Melek Politik Community. Oke. Nah sebelum kita mulai, aku mau tekenin ke kalian jangan lupa buat subscribe Asian Nation Channel, follow Instagram Asian Nation Channel juga di description box dan don't forget to share, like, and comment. Kalau dirasa video-video Asian Nation Channel bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Oke, let's begin the interview. Nah hari ini aku bakalan ngobrol sama Mas Oki. Jadi Mas Oki ini salah satu award di KIP kuliah kalau sekarang namanya. Kalau dulu itu namanya beasiswa bidik misi. Buat teman-teman yang mungkin pengen daftar bidik misi atau daftar KIP kuliah, nanti mungkin bisa titipin pertanyaan di kolom komentar kalau misalnya pengen nanya ke Mas Oki. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Mas Oki mungkin bisa perkenalan backgroundnya dari mana dan semuanya yang mau di-share. Oke, terima kasih Mas Selvi. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Oki Fauzi. Saya alumni dari Visipol Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017. Jadi saya masuk 2013 dan saya penerima beasiswa bidik misi ya kalau dulu, yang saya sekarang ini KIP kuliah. Nah, dulu mungkin beasiswa bidik misi ini dimulai sekitar tahun 2010 Mas Helmi. Oh iya, zaman Pak SBY bukan sih? Iya betul, zaman Pak SBY dan Menteri Pendidikannya masih Bapak Muhammad Nuh. Oke. Dan masuk di perguruan tinggi swasta itu sekitar tahun 2012. Jadi 2 tahun pertama itu di PTN. Oh, adanya beasiswa ini. Kemudian melebar, meluas sampai ke perguruan PTS tinggi swasta dan salah satunya UMY. Iya. Dan jadi pada waktu itu saya 2013 berarti penerima kedua, tahun kedua beasiswa ini ada. Tahun kedua di PTS-nya atau tahun kedua dari pertama berdiri? Di PTS-nya. Oh di PTS-nya, oke. Di PTS-nya. Karena kalau dari tahun berdiri berarti tahun ketiga. Kalau di UMY tahun kedua. Iya. Oke. Oh berarti itu jedanya cuma 1 tahun. 1 tahun. Dari yang PTN pertama, PTN misalnya percobaan dulu terus kayak expand ke PTS-nya. Iya, berarti 2 tahun ya. 2010, 2011, 2012 masuk PTS, 2013. Oh oke. Begitu. Oke. Dan pendaftarnya waktu itu belum banyak ya. Karena waktu seleksi itu yang sampai tahap ke interview itu paling sekitar 30 anak. Oh, itu dari pendaftar keseluruhan? Di UMY itu. Oh, di UMY. Kalau di univ lain mungkin lebih banyak lagi. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita nanya lebih lanjut tentang semuanya, mungkin awalnya gimana sih Mas tahu beasiswa bidik misi? Mungkin juga banyak teman-teman yang kurang paham juga, mungkin pengen diterangin dan lain sebagainya. Iya, baik. Mungkin kalau dari cerita awalnya, historinya itu beasiswa bidik misi waktu itu ya, dan mungkin hampir sama dengan yang sekarang. Itu yang pertama adalah sekolahnya itu mendaftarkan diri sebagai sekolah peserta pendaftar bidik misi. Kemudian setelah sekolahnya mendaftar, tentunya dengan syarat-syarat menginput nama seluruh siswa, menginput nilainya gitu. Kemudian setelah itu baru siswanya yang mendaftar. Terutama itu untuk seleksi yang negeri, yang SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian di perguruan tinggi swasta itu lebih mudah lagi karena waktu itu saya juga pernah ikut di negeri namun belum lolos, kemudian mencoba di swasta dan itu tidak perlu mendaftar lagi, tinggal kita mengikuti seleksi yang di perguruan tinggi swastanya. Dan saya memilih UMY waktu itu. Jadi sekarang juga sama, sekarang sudah tahap seperti yang dulu saya pernah ikuti. Jadi SNMPTN sudah selesai, UTBK itu sudah selesai, dan sekarang tinggal mau pembukaan yang perguruan tinggi swasta. Dan teman-teman yang sudah mendaftar di KIP kuliah tahun ini, kalian tinggal login lagi dan pilih seleksi mandiri PTS. Nah, teman-teman bisa mengambil perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Indonesia dan itu bertambah jumlahnya, jumlah perguruan tinggi swastanya yang terdaftar.
Nah, kan tadi Mas Oki juga bilang kalau misalnya sempat pertama itu nyoba PTN dulu. Nah, dulu itu waktu nyoba PTN dulu Mas Oki itu gap year dulu atau di tahun yang sama terus milih UMY-nya? Iya, jadi di tahun yang sama. Di tahun yang sama, namun melewati SNMPTN dan SBMPTN waktu itu belum lolos, belum rezekinya. Oh, berarti ditunggu dulu sampai beres sampai pembukaannya PTS ini. Iya, betul. Jadi saya tidak pernah menyerah. Jadi semua saya coba, yang swasta mulai diterima. Jadi memang teman-teman yang pencari beasiswa terutama jangan pernah menyerah karena kita tidak tahu di posisi mana atau di masa kapan kita akan mendapatkan keberhasilan itu. Oke, siap. Nah, apa sih pertimbangannya pilih UMY? Kan banyak banget juga swasta lain. Misalnya kalau di Jogja sendiri ada UII, ada mungkin UAD kalau yang masih PTN juga. Pertimbangannya apa pilih UMY? Ya, mungkin pada waktu itu karena di negeri 2 kali itu masih belum lolos, saya kembalikan ke diri saya sendiri bahwa saya ini adalah background SMA-nya. Saya dulu dari SMK. Dari SMK, kemudian SMK swasta Muhammadiyah. Sehingga saya punya pikiran bagaimana kalau saya mencari perguruan tinggi negeri yang relevan, yang sama, sama-sama Muhammadiyah. Dan mungkin kalau di Yogyakarta atau di Indonesia banyak ya perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi kenapa waktu itu feeling saya, hati saya mengatakan kalau nggak di UAD, di UMY. Kemudian saya memilih UMY. Dan program studinya waktu itu juga ditentukan. Karena program studi pada waktu 2013 itu harus yang terakreditasi A. Kalau belum A belum boleh diikutkan dalam bidik misi. Dan waktu itu ada hukum, pemerintahan, komunikasi, hubungan internasional. Saya memilih pemerintahan dan prodi keduanya hukum. Dan alhamdulillah lolos yang pemerintahan. Itu guys tadi apa sih awal mula kenapa Mas Oki pilih UMY. Nah, terus tadi kan Mas Oki juga bilang dari SMK. Terus Mas kuliahnya sosial kan, berarti kan nggak sesuai nih sama jurusan SMK-nya. Nah, SMK itu lu jurusan apa? Otomotif. Jadi itu bidik misi itu membuka kesempatan untuk ini apapun ya. Jadi kayak misalnya otomotif nggak harus masuk teknik mesin gitu, tapi bisa apa aja yang penting diterima di kampusnya ya. Iya, betul sekali. Jadi selagi universitasnya itu memberikan kesempatan lintas jalur gitu ya, dari IPA ke IPS itu teman-teman silahkan aja. Dan itu juga saya kembali ke diri saya sendiri. Saya sering mengintrospeksi diri. Kelebihan saya itu di mana? Karena pada saat SMK saya melihat dari sekian mata pelajaran itu memang lebih dominan ke ilmu sosial justru. Meskipun dari otomotif yang bagus gitu ya. Iya, bahasa Indonesia itu ke-9, dan PPKN, kewirausahaan. Jadi justru malah yang sosial daripada yang teknik. Iya, mata pelajaran intinya gitu ya. Jadi makanya jadi teman-teman silahkan kembali ke diri kalian sendiri dan kalian lihat kelebihan kalian di mana, kekurangannya di mana, dan carilah tempat atau posisi yang sesuai dengan kelebihan kalian supaya kalian bisa mendapatkan nilai lebih. Nah tadi kan kita udah ngomongin awal mulanya masuk ke daftar UMY dan juga jurusan. Nah mungkin teman-teman juga pengen tahu prosesnya. Jadi setelah lolos seleksi berkas itu dihubungi dari pihak bidik misinya kah atau dari UMY-nya kah, dan tahapan-tahapannya mungkin bisa lebih rinci lagi. Baik. Jadi untuk tahapannya itu setelah kita mendaftar di web bidik misi, karena waktu itu masih bidik misi ya, belum ke HIB kuliah, itu nanti akan diseleksi berkas dulu. Karena sebenarnya beasiswa bidik misi itu mengandung 2 elemen dasar. Yang pertama adalah tidak mampu secara ekonomi, kemudian yang kedua mempunyai kemampuan akademik yang bagus. Jadi kalau ada 2 unsur ini bisa mengikuti beasiswa bidik misi. Kenapa begitu? Karena ada syarat yang paling mendasar juga, yaitu pertama harus ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Yang dari RT gitu ya? Iya. Makanya itu adalah dasar bahwa beasiswa ini adalah salah satu unsurnya harus tidak mampu secara ekonomi. Tidak mampu secara ekonomi itu ada standarnya. Misalnya meskipun pegawai negeri itu juga bisa masuk dalam kategori tidak mampu. Kenapa? Karena misalnya jumlah anaknya lebih dari 3, tabungannya banyak gitu. Jadi kalau masih ada standar yang ditentukan oleh bidik misi, meskipun pegawai negeri, pegawai swasta itu orang tuanya tetap bisa ikut. Itu yang pertama ya, dari unsur ketidakmampuan. Kemudian yang kedua adalah unsur kemampuan akademis. Kemampuan akademis dulu sebelum ikut pendaftaran itu kalau nggak salah minimal 7 di tahun saya. Apabila ingin mendaftar beasiswa bidik misi minimal rata-rata nilainya 7 di ujian sekolahnya.
dan itu baru bisa mendaftar. Nah, setelah diseleksi berkas, yaitu tadi dari kemampuan akademis, dari keterangan tidak mampunya itu lolos, maka peserta yang lolos itu diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Terutama ini yang PTS ya, seleksi PTS. Kalau yang negeri kan sudah ada jalurnya sendiri, SNMPTN dan SBMPTN waktu itu. Nah, ini kalau yang PTS, nama-nama yang lolos seleksi di bidik misi diserahkan ke PTS. Kemudian PTS menyeleksi secara mandiri. Nah, makanya waktu itu ada tes komputer. Jadi tes TPA ya, potensi akademik. Kemudian ada tes wawancara. Dan satu lagi kalau saya tes kemuhammadiyahan kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya. Jadi PTM atau perguruan tinggi swasta itu menyeleksi secara mandiri dengan 3 tes kalau di UMY ya. Dan alhamdulillah waktu itu lolos gitu. Jadi tahapannya adalah begitu berkasnya diseleksi itu si panitia pusat yang menyeleksi. Setelah itu belum ada pemberitahuan apa ke kandidat kan. Belum. Jadi setelah diputuskan lulus dari pusat baru diserahkan ke univ masing-masing. Nah, dari univ masing-masing baru Mas nanti di follow up ya untuk tes lanjutan dan wawancara dan semuanya. Iya, betul. Oke. Nah, terus apa sih yang didapat dari beasiswa bidik misi? Nah, ini menarik ya. Ini juga menurut saya bagi teman-teman yang penerima ataupun alumni penerima, kita patut bersyukur karena negara mensupport terutama di bidang pendidikan, yaitu memberikan beasiswa full scholarship. Karena dari pendidikannya itu kita udah free semuanya sampai wisuda. Kemudian juga mendapat uang saku. Waktu itu masih 600.000 sampai berkembang ke 750.000 setiap bulannya. Nah, ini bisa menunjang keperluan perkuliahan ya, misalkan kita membeli buku, membayar kos dan lain sebagainya. Jadi beasiswa ini sangat menarik dan mungkin harapan saya ke depan beasiswa ini terus ditingkatkan, terus ada dan jangkauannya lebih diperluas lagi. Mungkin sekarang namanya kalau nggak salah KIP Kuliah Merdeka. Jadi ada tambahannya KIP Kuliah Merdeka. Iya. Karena ganti menteri ya guys. Of course pasti berubah nama dan semuanya. We will talk about it later. Tapi ini yang didapat tadi Mas Oki kan tuition fee-nya gratis atau uang kuliahnya gratis. Terus living cost ya, uang makan. Ya betul. Terus apa lagi di luar itu yang Mas dapat? Atau mungkin bisa share kayak apa sih yang bikin mahasiswa bidik misi ini itu merasa beruntung? Kayak misalnya kan kalau kita ngomongin tentang keunggulan atau sesuatu yang kita dapat, it's not always about money atau materi, tapi kayak mungkin jadi dari relasi atau dari komunitas atau apa, mungkin Mas Oki bisa share ke teman-teman. Iya, baik. Jadi untuk dari pengalamannya sendiri mungkin banyak ya yang didapatkan, baik itu secara akademis. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan akademis, baik itu seminar, perlombaan dan lain-lain, bahkan ke tingkat nasional. Saya pernah mengikuti lomba debat waktu itu. Kemudian dari segi pengalaman yaitu jejaring. Kita bisa dapat jejaring baik itu dari kampus maupun dari luar kampus. Karena kita juga ada organisasinya ya, yaitu Permadani Diksi Nasional, yaitu Persatuan Mahasiswa Bidik Misi se-Indonesia. Kebetulan mungkin kalau teman-teman yang dulu pernah mengikuti, saya termasuk calon ketua umumnya waktu itu. Meskipun waktu itu belum berhasil ya. Yang berhasil waktu itu teman saya dari UPN. UPN Surabaya. Ya, selamat buat masnya dari UPN ya. Yang itu sekarang masih menjabat apa enggak? Masih menjabat. Mungkin sebentar lagi sudah habis masa jabatannya karena cuma 2 tahun saja. Tapi organisasi Permadani Diksi itu sangat penting buat saya karena mahasiswa bidik misi itu tidak semuanya beruntung. Ya, jadi ada mahasiswa bidik misi itu yang sakit di tengah perjalanan kuliahnya. Jadi ada yang nggak punya laptop, yang nggak punya sepeda motor, ada yang bahkan saat menerima itu juga masih ragu orang tuanya karena pendidikan 4 tahun misalkan S1 yang didapatkan 600.000. Iya benar sih. Kemudian orang tua lebih memilih bagaimana kalau kerja saja daripada sekolah 4 tahun lama. Nah, itu masih menjadi problem dan mungkin di kepengurusan yang mendatang itu bisa memecahkan permasalahan itu. Karena jejaring kita sudah banyak, alumninya sudah banyak, ratusan ribu. Dan ke depan ini kan semakin banyak juga. Otomatis masalahnya juga semakin banyak. Dan mungkin di 2013 saya mendaftar, masalah itu sudah ada dan semoga ke depan masalah-masalah tersebut bisa
bukan dari negara lagi, tapi dari Jadi kita dari sendiri. individual. Ya, dari organisasi permadani diksi dan tentunya dari bantuan dari alumni Iya, yang telah mendapatkan diksi. Sudah banyak yang jadi iya benar. ahli, ada staf Iya, khusus benar, dan lain sebagainya. Iya. Pasti para alumni yang mempunyai apa ya? Privilege. Ya, privilege, kemudian yang mempunyai rasa yang sama ya. Iya, betul. Senasib sepenanggungan di Karena masa lalu. Iya, merasakan di posisi itu dan kayak udah saatnya lah giving back to the communities, kayak jadi memberikan sumbangsihnya lagi untuk teman-teman yang baru mau baru mau meletak, berarti baru Yeah. mau merintis. Exactly. Gitu Yeah. gitu. Nah, oke, nah tadi menarik banget udah ngomongin tentang itu, jejaring semuanya. Terus jatah kuliah dari negara itu berapa lama? Baik. Jadi untuk perkuliahan waktu itu sebenarnya standar ya, 4 tahun. Cuma di tahun-tahun awal itu ada kebijakan dari negara sebenarnya. Paling lambat tuh 2 semester. Ya. Jadi semester 10. Semester 10 tuh masih dibiayai. Tapi di tahun berikutnya itu sudah nggak bisa. Harus 4 tahun harus benar-benar lulus, karena memang sejak ya itu kan programnya selalu di Monef ya, Iya. monitoring dan evaluasi. Sehingga setiap ada problem maka akan dievaluasi, dan semenjak ada case seperti itu harus 4 tahun selesai. Kalau tidak selesai maka biaya yang kelebihannya itu ditanggung sendiri. betul. Oke, nah itu kejadian yang perpanjangan 2 semester itu di tahunnya Mas Oki atau? Iya, di tahun saya, kalau nggak salah 2013-2014 tuh masih bisa seperti itu, tapi di 2015 ke atas tuh sudah tidak bisa. Oke, siap. Nah, sekarang kan berubah nama jadinya KIP Kuliah Merdeka. Oke. Nah, tadi itu apa sih Mas bedanya dari program dulu sama sekarang? Mungkin nggak terlalu banyak beda, cuman apa sih yang harus teman-teman lakuin dari cara pendaftarannya, kan kayaknya juga beda sekarang dari yang zaman yang Iya. gitu. Baik, mungkin untuk yang sekarang itu mungkin di era kemajuan teknologi kita harus aktif. Kita tidak bisa mengandalkan guru, apalagi guru BK ya. Meskipun guru BK adalah orang tua kita yang menjabatani untuk ke perguruan tinggi maupun di dunia kerja. Tapi di era teknologi sekarang kayaknya kita sebagai generasi milenial harus aktif sendiri. Iya, karena website sudah ada. Benar-benar. Teman-teman tinggal klik KIP Kuliah, kalian mendaftar. Kalau belum terdaftar dan tidak atau bukan penerima KIP, kalian bisa mendaftar juga. Jadi yang penerima KIP itu kan program besar ya dari Bapak Presiden ya. Itu juga meskipun belum dapat secara personal itu bisa mendaftarkan. Jadi meskipun yang saya SMA-nya nggak dapat KIP, sekarang pun bisa mendaftar meskipun di masa lalunya tidak punya KIP. Oh, jadi personal dia ngurus sendiri. Di web itu ada kayak informasinya gitu nggak? Ada, jadi ada menu untuk mendaftar sebagai penerima KIP. Nanti kalau sudah dapat nomor pendaftarannya, kartu pendaftarannya, bisa digunakan untuk mendaftar atau memilih perguruan tinggi negeri. Nah, kalau dari jadwalnya kan negeri dulu. Setelah itu baru perguruan tinggi swasta. Dan tahapannya seperti yang tadi saya sampaikan. Dari KIP sendiri menyeleksi sesuai dengan pedoman dasarnya, yaitu ada unsur ketidakmampuannya, ada unsur nilai akademik yang bagus. Kalau lolos maka akan diberikan ke PTS hasilnya. Tapi itu bukan jumlah yang sudah lolos ya, tapi jumlah berkali lipatnya dari lolos. Misalkan dibutuhkan 20 di setiap univ. Mungkin di situ yang disetor bisa 50, bisa 100. Karena nanti akan diseleksi secara mandiri tadi oleh PTS. Begitu. Oke. Nah, terus bedanya adalah dengan dulu, kalau sekarang kayaknya dibuat satu portal ya. Kayak jadi si calon mahasiswa ini hanya mendaftar di website KIP. Betul. Langsung. Betul. Jadi prosesnya bedanya kalau dari zaman Mas Oki apa? Kalau dulu mungkin kita karena itu masih baru ya, baru sekitar 3 tahun 4 tahun kita masih kebingungan dan kita masih butuh bantuan dari guru, dari panitia PMB di setiap universitasnya bahwa langkah-langkahnya itu seperti ini. Setelah lolos begini. Jadi mungkin di era sekarang lebih mudah karena di satu portal KIP Kuliah sudah urutannya sudah jelas. Tinggal nanti kalau kalian lolos, tinggal dipantau saja langkah selanjutnya dari perguruan tinggi yang dipilih. Berarti ini nggak ada kaitannya sama guru BK kalau zaman dulu ya. Sekarang udah mandiri, nggak usah lewat guru BK. Iya, sebenarnya guru BK sangat penting perannya. Cuma sebenarnya kalau untuk proses pendaftaran seperti ini kita sendiri pun bisa tanpa merepoti guru BK karena tugas dan kerja guru BK itu sudah banyak sekali. Apalagi di era
kemajuan teknologi kan. Sebaiknya menanyakan ke guru BK hal-hal yang krusial saja. Misalkan motivasi, saran-saran, karena beliau punya pengalaman yang lebih banyak dari Nah, kalau kaitannya ngomongin motivasi, tadi kan Mas Oki juga sempat nyebutin kalau misalnya kalau kita cuman mengandalkan dana dari KIP untuk yang biaya bulanannya itu kan pasti nggak cukup. Betul. Maksudnya kayak kita nggak usah gimana ya, kayak in reality itu tuh tetap nggak cukup. Nah, ada nggak sih tips dari Mas Oki atau misalnya motivasi buat teman-teman kayak yang aku lihat sih kalau teman-temanku yang lain yang KIP juga tuh rata-rata mereka jadi asdos atau apa kayak malah kreatifnya tuh muncul gitu. Gitu. Baik, jadi kalau dari segi kemampuan individu, ini bukan merendahkan mahasiswa yang bukan penerima beasiswa. Cuma dari secara kalau head to head antar individu itu mungkin dari segi passion, mentality, kemudian survivornya, bertahan hidupnya itu memang lebih tinggi yang penerima beasiswa ya. Karena bagaimana merantau di tempat yang jauh berbeda dengan mahasiswa biasa yang semua sudah diberikan. Oke. Nah, mungkin kreativitas itu timbul karena itu tadi keterbatasan, kesempitan, tekanan, karena tekanan sehingga harus. Nah, kalau saya sendiri pada waktu itu mungkin lebih aktif mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di universitas. Ikut perlombaan apa aja diikuti. Kenapa? Karena di akhirnya atau di ujungnya itu ada hadiahnya yang mungkin itu bisa mensupport kita. Benar. Kemudian juga kita jangan malu untuk bertanya apakah ada di kampus itu hal-hal yang bisa kita bantu. Misalkan menyebarkan brosur atau yang lainnya. Bantu promosi gitu. Itu juga ada uangnya. Bukan masalah uangnya ya, cuma bagaimana kita mencari peluang. Ya tentunya yang halal ya. Yang halal, yang baik dan yang dapat membantu kita untuk survive. Jadi sering-seringlah ikut aktif kegiatan di kampus, ikut organisasi, pasti rezeki akan mengikuti dengan sendirinya. Iya benar-benar sih. Berarti ini kalau ngomongin yang ada di realitanya, teman-teman masuki juga gitu ya. Maksudnya kayak nggak ada yang nganggur dalam tanda kutip, tapi mereka juga gimana caranya biar dapat income yang lain atau misalnya lebih kreatif gitu. Betul. Ini karena kebetulan saya dari Visipol, dari ilmu pemerintahan yang memang basicnya itu adalah politik yang erat kaitannya dengan kompetisi, dengan organisasi, makanya ruang lingkup saya di situ. Tapi kalau teman-teman yang di jurusan ekonomi atau eksak itu pasti mereka punya kreativitas sendiri. Ada yang jualan. Teman saya meskipun itu sospol juga, cuma jiwa entrepreneurship-nya tinggi. Sekarang ini menjadi salah satu vendor pengadaan hijab. Itu sehari atau sebulan itu mencapai ribuan pesanan. Dan itu sudah terkenal sekali. Mungkin income-nya mungkin udah puluhan juta atau ratusan juta. Itu baru sekitar 5 tahun. Karena sejak dia menjadi mahasiswa sampai lulus saat ini bisnisnya semakin sukses dan semakin membesar. Itu teman saya sendiri. Itu dirintis ketika masih kuliah ya? Ketika masih kuliah, masih tekanannya begitu besar ya dia. Tekanan ekonominya ya. Karena hidup di kota. Iya, Oke. Aku rasa itu dulu perbincangan kita sebenarnya masih seru sih, cuman Mas Oki ini juga ada acara lain ya kayak he needs to hurry up. Jadi mungkin kita bisa sambung lagi kapan-kapan. Dan buat terakhir mungkin Mas Oki punya pesan atau apapun buat teman-teman yang baru mau apply. Kadang kan limitasi terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri, tapi bukan kayak tantangan yang ada di depan atau tantangan yang ada di reality, karena kita juga sebenarnya nggak tahu gitu. Nah, Mas mungkin bisa sampaikan ke teman-teman. Baik, mungkin ada dua hal yang mau saya share ke teman-teman semua untuk memotivasi teman-teman. Yang pertama, teman-teman tidak boleh berhenti untuk terus mencoba. Karena saya bisa seperti ini juga karena saya sering mencoba. Mencoba dari hal yang penting sampai yang tidak penting. Dan tentunya yang positif ya. Karena kita tidak tahu percobaan yang keberapa yang akan mengantarkan kita untuk sukses. Kemudian yang kedua, yang mungkin teman-teman bisa introspeksi diri, itu adalah teman-teman harus selalu bersyukur dengan yang teman-teman dapat saat ini. Kemampuan untuk bersyukur itu adalah ketenangan jiwa ya. Semakin kita tinggi syukurnya, semakin tenang jiwa kita. Dan itu akan membantu kita untuk semangat juga. Kalau kita punya
kemampuan mencobanya tinggi, tapi kita tidak bersyukur, maka saat sekali gagal kita langsung menyerah. Tapi kalau kita selalu bersyukur, meskipun gagal bersyukur, mendapat juara berapa juga bersyukur, atau nggak menang juga bersyukur. Pokoknya jangan pernah takut dengan kegagalan. Teman-teman harus meluaskan hati teman-teman seluas samudra, supaya kalau kegagalan sekecil apapun tidak mempengaruhi kalian tetap bangkit. Mungkin itu sih. Thank you so much buat Mas Oki buat waktunya. Buat teman-teman yang mau follow Instagram Mas Oki nanti atau YouTube, aku juga bakal share di deskripsi ya. Kalau ntar biasanya in the end of the video aku biasanya bikin kayak semacam link subscribe gitu yang bulat-bulat itu. Nah mungkin aku bisa attach. Jadi tuh Mas Oki kontennya mainly talking about apa? Mungkin bisa ceritain ke. Kalau di channel JMP Community itu tentang politik, terutama untuk generasi milenial. Tujuannya adalah pendidikannya. Pendidikan bahwa politik itu tidak selalu berhubungan dengan perebutan kekuasaan. Tapi jauh lebih dari itu, yaitu menyangkut di segala bidang, teman-teman. Pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita belajar dari hal yang paling kecil. Nanti teman-teman bisa melihat di channelnya langsung aja. Ini masih bertumbuh karena saya tidak bisa setiap hari membuat. Sama juga. Tapi kalau ada waktu luang, bisa kali buruknya gitu, kita bisa membuatnya. I think that's all for today. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton Asian Talk kali ini. Don't forget to like, subscribe, and comment, dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya saran untuk video selanjutnya bakal ada apa, atau ada ide konten, atau misalnya mau tahu tentang beasiswa apa lagi, atau anything about study or living abroad or semuanya, kalian bisa put it down below on the comment section. And stay safe, semoga semuanya dalam keadaan sehat, and we will see you on the next video. Bye bye.